Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alda Febri Jasendro, mahasiswa semester 7 Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai diskusi saya dengan kelompok saya mengenai klasifikasi head speech menggunakan algoritma Naïve Bayes. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma Naïve Bayes. Algoritma Naïve Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Algoritma Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi dan kejadian. Klasifikasi dengan Naive Bayes classifier digunakan sebagai metode pembelajaran probabilistik untuk mencari nilai probabilitas tertinggi untuk mengklasifikasi data uji pada kategori yang paling tepat. Konsep dasar yang digunakan oleh Bayes adalah teorema peluang bersyarat Bayes, seperti yang tertera pada contoh berikut. Yakni peluang kejadian A bersyarat B ditentukan dari peluang A dan peluang B bersyarat A. Pada tahap klasifikasi terdiri dari tahap proses perhitungan menggunakan metode Naive Bayes classifier dengan mengambil data dari media sosial yang diambil secara acak. Dalam penelitian ini yang menjadi data uji adalah dokumen dari media sosial. Data uji dikategorikan menjadi keyword training yang terdiri dari jumlah kata yang telah diketahui kategorinya masing-masing yang terdiri dari jumlah kata negatif dan jumlah kata positif. Dalam algoritma Naive Bayes classifier, setiap dokumen dipresentasikan dengan pasangan atribut seperti A1, A2, A3, dan seterusnya. Di mana A1 adalah kata pertama, A2 adalah kata kedua, A3 adalah kata A3, dan seterusnya. Sedangkan V dalam Naive Bayes adalah himpunan kategori kata yang mengandung ujaran kebencian. Pada saat klasifikasi, algoritma akan mencari probabilitas tertinggi dari semua kategori dokumen yang diujikan. Selanjutnya, apa itu head speech? Head speech adalah sebuah bentuk khusus dari bahasa ofensif yang digunakan untuk mengekspresikan ideologi kebencian. Head speech meremehkan seseorang atau suatu kelompok berdasarkan beberapa karakteristik seperti etnis, ras, agama, orientasi seksual, warna kulit, gender, kebangsaan, atau karakteristik yang lain. Ada beberapa tindakan hate speech yang termasuk dalam tindakan pidana antara lain melakukan penghinaan, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan hasutan. Pada algoritma Naive Bayes ini ada yang namanya text pre-processing. Apa itu text pre-processing? Text pre-processing merupakan suatu tahap untuk mempersiapkan suatu data yang belum terstruktur supaya menjadi suatu data yang telah siap untuk diolah dan dilakukan analisis. Text pre-processing merupakan proses mengubah bentuk data yang belum memiliki struktur menjadi data yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Untuk proses ini yang lebih lanjut, sebuah teks yang ada harus dipisahkan. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan yang berbeda. Pengubahan bentuk dapat berupa memecah paragraf menjadi kalimat, dan kalimat akhirnya menjadi kata, serta dapat menghilangkan angka, simbol, atau karakter-karakter lainnya. Berikut ini saya akan menjelaskan contoh perhitungan manual menggunakan algoritma Naive Bayes. Pada perhitungan manual sendiri ada yang namanya data input, pre-processing, klasifikasi, dan hasil. Untuk data input sendiri yaitu kita memasukkan data yang telah kita kumpulkan. Pada diskusi ini data yang diambil adalah beberapa kalimat dari Twitter. Selanjutnya pre-processing. Pada pre-processing terdapat scaffolding, tokenizing, filterizing, dan stemming. Selanjutnya klasifikasi yang akan digunakan yaitu klasifikasi Naive Bayes, dan terakhir yang akan didapatkan adalah hasil. Nah, ini adalah contoh data yang telah dikumpulkan. Ada sekitar 10 data yang kami jadikan contoh untuk diskusi kali ini. Selanjutnya setelah data dikumpulkan, dilakukanlah teknik scaffolding pada data. Apa itu teknik scaffolding? Scaffolding yaitu pengubah huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf A sampai dengan huruf Z yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap sebagai delimiter. Jadi pada scaffolding ini dilakukanlah perubahan dari huruf besar menjadi huruf kecil dan tanda-tanda selain huruf itu dihilangkan.
Selanjutnya, setelah melakukan scaffolding, yaitu selanjutnya tokenizing. Tokenizing merupakan proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang musuhnya, serta membedakan karakter-karakter tertentu yang dapat diperlakukan sebagai pemisah kata atau bukan. Tahapan ini dilakukan setelah input tanda uji melewati tahap scaffolding. Tokenizing dilakukan sebagai berikut. Pada tokenizing ini dapat dilihat setiap kata itu dipisahkan menjadi satu persatu kata. Satu persatu kata. Setelah melakukan tokenizing, selanjutnya dilakukanlah steaming. Pada tahap ini dilakukan pembuangan imbuhan kata, misalnya kata bagaimanapun. Maka langkah yang dilakukan steaming sudah jalankan selanjutnya mengecek kata bagaimanapun pada kamus kata dasar. Jika tidak ada, maka akan masuk ke tahap penghapusan artikel, yaitu pun. Pada kata akhirnya dasar, pada akhiran kata dasar selanjutnya pengecekan awal. Jika tidak ada, maka algoritma mengambil kata menjadi bagaimana dan steaming berhenti. Untuk steaming kata JG dan JD, maka sistem akan mengecek pada kamus yang berisi singkatan dari kata-kata dasar anomali yang sudah didaftarkan. Contoh yang terdapat pada kamus kata JG yaitu juga, JD yaitu jadi. Sehingga semua kata yang tidak terdaftar pada kamus yang berisi singkatan dari kata-kata dasar akan diganti ke kata dasar yang baku. Jadi untuk proses steaming ini yaitu menghilangkan imbuhan pada kata. Seperti contohnya bagaimanapun, kata pun di sini kan berarti imbuhan. Kata pun dihilangkan menjadi bagaimana, dan juga menjadikan kata singkatan seperti JG dan JD menjadi kata yang lebih bagus seperti juga dan jadi. Nah, setelah melakukan proses steaming tadi, maka proses selanjutnya yaitu filtering atau penghapusan stop word. Kata-kata yang terkandung pada daftar stop word yang terdapat pada daftar kata khusus stop word bahasa Indonesia terdiri berisi 810 kata-kata yang sering muncul namun tidak memiliki arti. Pada contoh kata bagaimana, juga, agar, kalau, dan jadi terdapat di bank kata stop word sehingga kata tersebut harus dihilangkan. Jadi kata-kata stop word atau seperti pada contoh yaitu bagaimana, juga, agar, kalau, jadi itu merupakan kata yang dianggap sebagai kata-kata stop word. Kata-kata seperti itu dihilangkan pada processing filtering. Selanjutnya dilakukanlah klasifikasi dengan net bias. Algoritma net bias merupakan klasifikasi dengan metode probabilitas, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal dengan teorema bias. Dari contoh postingan sosial media yang telah dibersihkan melalui tahapan pre-processing teks, maka hasil yang disajikan adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terdapatlah hasil dari klasifikasi menggunakan net bias setelah melewati tahapan pre-processing text. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.